Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya? Bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah kali ini. Sebelumnya dipersilakan kepada semuanya untuk merapikan tempat duduknya dan menyiapkan buku-bukunya untuk kita belajar nanti. Pertama-tama, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran pada kali ini, izinkan saya untuk mengabsen. Bagi nama yang dipanggil, diharap mengucapkan hadir ataupun sakit ataupun izin ya. Adelia, Rehan, Dimas hadir. Ridwan izin. Suratnya ada nggak? Oke, baik. Ridwan izin ya. Sahrul ada. Oke. Selanjutnya dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sultan atau salah satu penguasa di Banten, di mana beliau ini merupakan salah satu figur atau sosok yang mempunyai wibawa atau kepemimpinan yang baik, sehingga kita bisa mencontoh dari sikap beliau, bagaimana cara memimpin dan memimpin seseorang dan membina suatu wilayah. Karena membina suatu wilayah itu tidak mudah. Jadi kita belajar dari beliau bagaimana caranya untuk mengatur tentang sistem pemerintahan pada saat itu. Oke, baik. Sebelumnya, izinkan saya untuk menulis untuk hal-hal apa saja yang kalian harus capai pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kalian diharapkan untuk menganalisis dan mengetahui, memahami bagaimana proses Islamisasi di Banten dan mengetahui peninggalan-peninggalan apa saja dari masa Kesultanan Banten. Jadi kalian harus mencermati apa yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan pertemuan kali ini juga kita akan berfokus kepada bagaimana proses Islamisasi di Banten pada saat itu, lalu dari sejarahnya, latar belakangnya, lalu ada bagaimana sistem pemerintahannya, dan ada peninggalan-peninggalan apa saja pada masa Kesultanan Banten yang bisa kita lihat sampai saat ini. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menayangkan sebuah video. Harap disimak ya, baik-baik. Baik, setelah penayangan video tadi, bagaimana tanggapan kalian mengenai latar belakang atau sejarah dari masuknya Islam ke Banten? Ada yang ingin menjawab? Ya, Shirley, dipersilakan.
Wah, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sebelum masa Kesultanan Banten itu terdapat sebuah agama yaitu Hindu-Buddha, di mana pada saat itu pemimpinnya yaitu Prabu Pucuk Umun, yang pada saat itu menurut sejarahnya Sultan Maulana Hasanuddin yang berangkat dari Cirebon atau yang datang dari Cirebon ini ke Banten, dan pada saat itu ceritanya itu mengadu ayam dengan Prabu Pucuk Umun, dan taruhannya itu yaitu wilayah di Banten ini. Oke, betul. Oke, lanjut. Nah, jadi dari video tadi kita dapat mengetahui bahwa penyebaran agama Islam di Banten ini dilakukan sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1526 sampai 1570, di mana ajaran Islam itu disebarkan di kawasan pesisir maupun pedalaman. Maulana Hasanuddin ini merupakan tokoh sekaligus pemimpin Islam pertama di Banten, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Sultan. Dalam proses Islamisasi ini, Banten sebelumnya sudah terkenal dari segi ekonomi dan kebudayaannya, di mana kebudayaan tersebut berasal dari ajaran Hindu-Buddha. Lalu dalam bidang ekonomi, Banten juga menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah lainnya, yaitu perdagangan lada. Adapun perubahan pasca peralihan kekuasaan Islam di Banten ini ada 3 perubahan. Yang pertama dalam bidang politik, di mana dalam bidang politik ini sebelumnya pemerintahan yang bercorak Hindu-Buddha menjadi pemerintahan yang bernuansa Islami, ya yang kita sebut itu Sultan. Lalu Banten yang sebelumnya merupakan hanya kadipaten dari kerajaan Banten Sunda kemudian menjadi suatu negara yang berdaulat. Yang kedua, perubahan dalam bidang budaya yang bercorak Hindu-Buddha menjadi Islam, dan terdapat akulturasi antara kedua budayaan tersebut. Seperti contohnya itu wayang kulit yang diadopsi ceritanya itu lebih bernuansa Islami. Lalu dalam bidang perubahan ekonomi, lalu yang ketiga adalah bidang perubahan ekonomi, di mana setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Kesurosoan yang sebelumnya itu di Banten Girang, Maulana Hasanuddin ini menjadikan pelabuhan Karangantu menjadi pelabuhan internasional yang berpotensi sebagai pengembang perekonomian Banten pada masa itu. Adapun peninggalannya pada masa Kesultanan Banten terdapat Masjid Agung Banten yang memiliki keunikan bentuk menara yang seperti mercusuar, dan bagian atap masjidnya itu seperti pagoda. Lalu ada Istana Keraton Kaibon yang sebelumnya menjadi kediaman dari Bunda Ratu Aisyah, yang merupakan ibunda dari salah satu Sultan Banten yaitu Sultan Saifuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode project based learning, di mana kalian nanti akan diberikan tugas mengenai suatu proyek untuk dipresentasikan. Oke. Sebelumnya kita akan membagi 3 kelompok, dan 3 kelompok ini mempunyai bahasanya yang berbeda. Yang pertama, kelompok pertama itu menjelaskan mengenai proses Islamisasi di Banten. Yang kelompok yang kedua menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan, mengenai kesultanan Banten. Dan yang ketiga itu mengenai peninggalan-peninggalan kesultanan di Banten. Maka dari itu diharapkan kepada kalian untuk membentuk 3 kelompok yang terdiri dari 10 orang dalam setiap kelompoknya, dan kita akan membagi bahasanya. Oke, baik. Dipersilahkan kepada kalian untuk membagi kelompok, dan dipersilahkan untuk menentukan pemimpin atau ketua kelompoknya. Oke, setelah itu saya akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini berisi tentang tugas proyek dengan tagihan dan lembar prosedur pembuatan proyek yang berisi perencanaan dan pemecahan masalah proyek.
Oke, lanjutnya setelah kita melewati pembelajaran kali ini, saya akan mengevaluasi bagaimana pembelajaran kali ini berlangsung. Oke, kita akan mengadakan tes lisan atau pertanyaan untuk mengetes sebagaimana pemahaman kalian dalam pembelajaran kali ini. Untuk nama yang dipanggil diharapkan menjawab ya. Oke, setelah selesai pembelajaran kali ini dirasa lancar, sehingga untuk kedepannya agar lebih terus diterapkan agar tetap kondusif dan tetap semangat ya untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.